aku. Kayaknya Mas Fatimah Ahmad. Saya Francisca Dewi Kasari. Mohon bantuannya ke Ibu untuk membimbing kami untuk apa? Untuk bisa Menyusun modul ajar, terus APP, APD, APD juga. untuk materi AKJDM KJDM kelas 12, berarti lebih fokus ke akuntansi manufaktur ya. Gitu. Baik. Ya, terima kasih untuk Eko dan teman-teman yang sudah datang ke SMK Negeri 1 untuk observasi di sekolah kami. Dan itu alhamdulillah ada kepercayaan ya, atau artinya dari mahasiswa-mahasiswa ini ingin lebih mengetahui atau lebih bisa menyusun atau belajar yang kaitannya dengan pembuatan belajar. So, bismillah, kita selesai ya. Oke, sekarang mau belajar dulu. Langsung main dulu apa langsung mau cara dulu atau gimana? Ini mungkin ada beberapa yang mau kita tanyain. Boleh Bu. Mungkin untuk awalnya Ibu boleh nggak tolong ceritain gimana pengalaman mengajar di akuntansi kelas 12 khususnya untuk mata pelajaran tadi disebutnya seperti manufaktur jasa, dagang, dan perusahaan jasa. Menurut Ibu kesulitan apa yang paling sering dialami sama siswa selama Ibu mengajar di kelas 12 ini? Oke, baik ya. Untuk materi KJDM di kelas 12 ini berarti fase F ya. Itu yang disampaikan adalah materi akuntansi manufaktur. Kalau kelas 11-nya akuntansi perusahaan dagang dan kelas 10-nya akuntansi perusahaan jasa. Tentunya di setiap kelas atau di setiap tingkatan pasti akan ada kendala yang kita hadapi. Namun tidak demikian oleh kendala kita harus tetap mendapatkan solusinya apa. Nah, untuk di kelas 12 ini itu adalah kendala yang kita temui 4 bulan melaksanakan PKL, praktek kerja lapangan, tentunya dari Agustus sampai dengan awalnya Desember, tapi tepatnya dari November. Nah itu karena mereka bekerja, tentunya siswa itu harus fokus untuk kerja remaja ya, remaja PKL, tidak dengan ada tambahan tugas belajar. Itu kendalanya, dan kami memang wajib menyampaikan materi-materi terkait pembelajaran selama 1 semester tersebut untuk akuntansi manufaktur. Kemudian semester berikutnya yang kita sampaikan adalah materi yang berkaitan dengan ujian. USK, kalau di SMK itu namanya USK ya. Apanya USK? Ujian sertifikat kompetensi. Ya, yang ingat ya. Itu yang disampaikannya itu. Jadi mengarah pada materi yang fokus untuk pendidikan supaya hasilnya juga kompeten ya sobat siswa. Nah, berarti kita semester sebelumnya itu semester ganjil di kelas 12 atau semester 5. Untuk manufaktur ini sebetulnya pembelajarannya itu memang tingkatan ilmunya agak lebih luas ya. Tidak sesimpel perusahaan jasa atau pedagang. Namun demikian, kita tetap wajib mengenalkan apa sih akuntansi manufaktur pada siswa. Tidak pure semuanya yang terdalamnya intinya kontak manufaktur, penggolongan biaya, seperti itu saja. Jadi disesuaikan. Untuk bisa sendiri mengikutinya dari kita kirim melalui PA Gun, belajarnya melalui Agro KBM ya. Kemudian tugas pun itu dipilih selama PKL. Mereka tugasnya mau pure PKL, tidak boleh belajar dengan tugas sekolah. Tetap kita menyampaikan materi untuk mereka baca, karena nanti materi tersebut digunakan untuk ujian bulan Desember. Itu pengetahuan mereka, nanti mereka akan bekerja, kemudian ditanya apa bedanya urusan jasa dengan manufaktur. Jadi itu kesulitan kita temui ya, seperti itu. Penyelamatan tidak maksimal. Jadi sepenuhnya kita sampaikan sesuai dengan yang ada di modul ajar. Jadi kita dapat waktu ya. Betul. Selanjutnya mungkin sini ada kurikulum merdeka ya. Ya, kurikulum. Jadi menurut Ibu apa perbedaan dari penyusunan modul ajar di kurikulum merdeka sama kurikulum yang sebelum-sebelumnya? Bedanya tidak terlalu banyak sih. Artinya kalau di kurikulum merdeka ini dan di kurikulum 2013 ya, 14 ya, intinya sama. Sebenarnya isinya itu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan materi ya. Cuma kalau di 12 itu adanya profil tadi saya bukan? Yang merdeka, Yang merdeka ya, tadi sih bilang. Untuk pendekatan pembelajarannya juga mungkin lebih ke student center ya, untuk kurikulum merdeka. Ya. Selanjutnya, seberapa penting modul ajar dalam mendukung pembelajaran akuntansi di kelas, dan apa kendala lagi yang biasanya dihadapi guru saat menyusun modul ajarnya? Modul ajar itu penting karena siswa yang tidak mempunyai buku bisa belajar dari buku. Yang kedua, kalau misalnya guru berhalangan hadir, siswa dapat belajar sendiri dari buku. Walaupun memang ada, kalau ada buku kemudian ya, kalau tidak ada buku bisa belajar dengan buku. Kendala untuk menyusun modul sepertinya karena kita wajib membuat ya, jadi apapun kendala itu tidak dalam ketentuan kita dalam hal kendala ya, karena sumber untuk menyusun modul ada dari itu, ada dari apapun dari itu juga ada. Selanjutnya dalam mata pelajaran ini perusahaan jasa dagang dan manufaktur kelas 12, materi apa aja yang dipelajari oleh siswa, terutama di semester ganjil seperti dari bulan Juli ke Desember itu yang Ibu kasih lewat grup WhatsApp tadi. Untuk khusus kelas 12 ya, bukan di kelas 12. Kelas 12 ya tentu materinya tentang tadi, tentang manufaktur, perbedaan akuntansi manufaktur dengan akuntansi perusahaan dagang jasa, kemudian pengelolaan biaya. Seperti itu aja, teknisnya sama. Bagaimana ada pengelolaan itu kan itu ada perhitungan-hitungannya. Nah itu disampaikan di situ, hanya sebatas itu.
Berarti untuk mata pelajaran ini dalam satu minggu kan PKL ya, PKL ya, Ibu. Dalam satu minggu ini mungkin Ibu memberikan mereka materi satu minggu itu berapa kali? Satu minggu itu kadang-kadang sekali. Walaupun karena belajar dengan mata pelajaran yang lain setiap harinya. Kalau di jam yang tidak PKL seminggu bisa 2 kali pertemuan dengan durasi 4 jam dan 3 jam. Tapi kalau PKL cuma sekali, satu minggu itu 7 jam, 5 hari itu satu pertemuan. Tidak 7 jam. Kalau normalnya dia 7 jam, tapi karena PKL tidak dari 7 jam banyak ada materi hari itu pelajarannya. Jadi dibuat sama kurikulum. Saya hari untuk produktif setiap hari Jumat ada materi. Itu kalau PKL, Bu. Kalau PKL berarti 7 jam pelajaran. Tuh di 1 jam pelajaran itu biasanya berapa menit? Kalau karena kita belajar kelas 12, di kelas 12 semester belajar kita nggak bisa mengukur ya. Misalnya semester 6, karena kalau semester 6 itu yang disampaikan pelajaran USK, kita bukan urusan negara itu 7 jam itu kita bisa pertama belajar dulu jurnal dulu di 4 jam pertama, kemudian di seminggu pertama masih jurnal itu. Tapi kalau di semester ganjil di manufacturing tidak bisa seperti itu, jadi cuma menyampaikan materi aja, materinya apa pertama, pertemuan minggu pertama, misalnya pengertian manufacturing itu apa. Tapi kalau di semester genap itu kayak 7 jam pelajaran tadi itu 1 jam pelajarannya mengikuti 60 menit atau di sekolahnya itu seperti kurang lebih 1 jamnya 45 menit. 45 menit. Berarti untuk jumlah minggu efektif mata pelajaran di kelas 12 ini pada semester ganjil dan genap itu kurang lebih masing-masing satu minggu efektifnya. Dan itu dari tanda pendidikan, minggu efektifnya itu karena kan juga dipotong dari libur nasional, libur semester. Itu ada caranya untuk Ada. Jadi nanti kita Ya bisa dan untuk dari Juli sampai Desember itu total pembelajaran mata pelajaran apa yang berapa? Juli sampai Desember total yang 12 ya. itu kan 7 jam per minggu. Karena sesi diskusi cukup panjang, bagian ini kami speed up ya. Kami dibimbing oleh Bu Prase untuk menyelesaikan modul ajar ini. Mulai dari menentukan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, bagaimana menentukan jam efektif, hingga alokasi waktu setiap minggunya. Selain itu, kami juga banyak dibantu untuk hal-hal yang kami belum paham. Seperti lembar kegiatan peserta didik dan lembar aktivitas peserta didik. Berikut adalah hasil dari diskusi kami dalam menyusun modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Khalifah Ikofiaulah, dan teman-teman saya, Francisca, Dimas, dan Muhammad Akmal. Oke, boleh di next, Siska. Oke, untuk kata pengantarnya, boleh di next lagi. Untuk visi dan misinya itu, visi SMK PGRI 1 Jakarta, terwujudnya lembaga pendidikan yang menghasilkan tamatan berjiwa wirausaha dilandasi IMTAK dan IPTEK. Untuk misinya sendiri, pertama, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, kedua, peningkatan praktik kewirausahaan, ketiga, pengembangan kooperasi siswa unit produksi, keempat, menggalang kegiatan kelompok siswa dalam praktik pertokoan, dan yang kelima, peningkatan pembinaan agama secara berkala dan berkesinambungan melalui program DS. Boleh lanjut? Untuk daftar isinya sendiri, oke, kita masuk ke informasi umum tentang SMK PGRI 1. Di sini kami akan mempresentasikan modul ajar yang sudah kami susun untuk mata pelajaran akuntansi. Seperti yang sudah tertera di layar, modul ini disusun untuk siswa kelas 12 fase F semester ganjil di SMK PGRI 1 Jakarta. Fokus utama dari modul ini adalah pada elemen akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dan modul ini dirancang dengan alokasi waktu yaitu 154 jam pelajaran yang akan dilaksanakan dalam 44 kali pertemuan sepanjang semester dengan intensitas 2 kali pertemuan per minggu. Oke. Sebelumnya peserta didik sudah dibekali dengan kompetensi awal. Mereka sudah memahami dasar-dasar akuntansi pada dasar-dasar akuntansi, khususnya siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan dagang. Selain itu, mereka juga sudah mahir dalam membaca dikte transaksi, melakukan pencatatan jurnal umum, hingga menyusun laporan keuangan sederhana. Dalam pembelajaran ini juga kami tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga menekankan pengembangan karakter siswa berdasarkan tabel yang ada. Fokus utama profil lulusan yang ingin kami capai melalui modul ini mencakup 3 dimensi utama, yaitu penalaran kritis, kolaborasi, dan kemandirian.
Baik, selanjutnya masuk ke capaian pembelajaran. Di sini tuh ada deskripsi meliputi analisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan entitas untuk orang pribadi dan badan, proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum atau khusus. Terus juga di sini ada posting jurnal umum atau khusus ke dalam buku besar sampai ke pembuatan catatan atau laporan keuangan jurnal penutup, posting jurnal penutup ke dalam buku besar, serta ke neraca saldo, setelah itu penutupan. Nah, yang kedua ada capaian pembelajarannya. Pada akhir fase F ini, peserta didiknya mampu menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan atau entitas untuk orang pribadi dan badan. Terus ini hampir sama seperti yang tadi deskripsinya. Terus juga ada yang ketiganya lintas disiplin, yaitu elemen pembelajaran ini dapat diintegrasikan dengan disiplin ilmu, matematika, dan kewirausahaan. Nah, selanjutnya ada yang B, itu ada tujuan pembelajaran. Nah, dari pencapaian tadi diturunin dari ada 26 tujuan pembelajaran yang lebih spesifiknya. Nah, ini tujuan-tujuannya. Yang pertama ada menjelaskan pengertian perusahaan manufaktur, terus juga ada identifikasinya, terus menjelaskan jenis-jenisnya, ada macam-macamnya, juga menganalisis transaksi dan jurnal umum. Terus juga yang keenam ada menganalisis biaya yang jadi tanggung jawab di Departemen Produksi. Yang tujuh menyusun penjurnalan atas transaksi perusahaan. Terus juga ada menjelaskan pengertian macam-macam dan fungsi jurnal khusus. Terus ada transaksi jurnal khususnya, perusahaan manufaktur. Terus juga menjelaskan fungsi dan penggunaan buku besarnya, juga mempraktikkan posting dari jurnal ke buku besar. Terus selanjutnya itu adalah ke neraca saldo. Habis itu menyusun neraca saldo. Setelah penyesuaian, lanjut lagi ke konsep dan prosedur penentuan harga pokok penjualan, terus menerapkannya, terus menyusun, menjelaskan, lanjut ke neraca lajur, menjelaskan juga dan menyusun neraca lajur, juga ada jenis-jenis laporan keuangan perusahaan manufaktur, menjelaskan jurnal penutup, dan terakhir menyusun neraca saldo setelah tutup buku. Nah, sini masuk ke praktik pedagogis. Yang pertama ada pendekatan deep learning. Yang kedua ada model blended learning, yaitu gabungan tatap muka dan online. Terus yang ketiga ada model project based learning atau PJBL. Yang keempat ada metode pembelajaran diskusi, project, tanya jawab, presentasi, simulasi, dan demonstrasi atau role play. Nah, yang gede ada kemitraan pembelajaran. Nah, di sini tuh sekolahnya yang pertama kemitraan dalam sekolahnya itu ada kelas di setingkat, guru mata pelajaran lintas disiplin ilmu. Yang kedua ada kemitraan di luar sekolahnya, itu ada orang tua atau wali murid, ada DUDI, dan instansi mitra praktik kerja lapangan atau PKL. Terus yang E, lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital, itu ada sarana prasarananya, ada laptop, proyektor, papan tulis, dan digital dan non digitalnya seperti buku paket, e-book, dan tautan edukasi di internet. Terus yang kedua ada pemanfaatan media digital, yaitu ada Examora, ada gamifikasi pendidikan, yaitu seperti Kahoot dan Quizizz. Terus selanjutnya ada video pembelajarannya biasanya dari YouTube. Terus ada forum diskusi digital seperti Google Classroom dan grup chat WhatsApp. Selanjutnya jadi yang F adalah lanjut ke pemahaman bermakna. Bagian ini sih di bagian fase F ini jelaskan harapan besarnya dari pembelajaran ini tuh jadi melalui modul ajar ini diharapkan peserta didik bisa memahami proses akuntansi pada penyusunan manufaktur secara menyeluruh, mulai dari menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung, mencatat transaksi, jurnal umum maupun jurnal khusus, posting ke buku besar, menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, sampai laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Semuanya dilakukan secara sistematis, teliti, dan sesuai prosedur akuntansi. Tujuannya ini supaya siswa bisa menerapkan keterampilan akuntansi secara teliti, terkritis, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, di pertanyaan pemantik ini ada 7. Yang pertama adalah jelaskan apa itu perusahaan manufaktur. Yang kedua, sebutkan contoh perusahaan manufaktur. Yang ketiga, apa perbedaan perusahaan manufaktur dengan perusahaan dagang dan jasa. Yang keempat, mengapa bahan baku menjadi bagian penting dalam kegiatan manufaktur. Yang kelima, apa dampak jika terjadi kesalahan dalam perhitungan biaya produksi. Yang keenam, mengapa perusahaan harus menghitung harga pokok produksi. Dan yang terakhir, ketujuh, jika bahan baku mengalami kenaikan harga, apa pengaruh terhadap perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persiapan pembelajaran. Gimana setiap guru pasti membutuhkan persiapan sebelum melakukan sebelum melaksanakan mengajar dan sebelum berdiskusi dengan murid-muridnya. Yang pertama, melakukan pengecekan kelengkapan perangkat ajar dan media pembelajaran seperti PPT, video pembelajaran serta sumber pembelajaran digital. Yang kedua, melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana di kelas. Yang ketiga, memeriksa kesiapan dan kondisi peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, memastikan kondisi kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang terakhir, memberikan asesmen diagnostik pada pertemuan awal untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan pembelajarannya secara satu persatu. Di sini kelompok kami membuat kegiatan pembelajaran sebanyak pertemuan seperti yang sudah dijelaskan di awal. Pertama, kegiatan awal dilakukan selama kurang lebih 15-20 menit. Guru membuka dengan salam dan doa, mengecek kehadiran, melakukan apresiasi atau review materi sebelumnya, menampilkan stimulus berupa video atau gambar, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik. Kedua, kegiatan inti selama kurang lebih 100-150 menit. Ini adalah tahap utama pembelajaran. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk orientasi masalah, peserta didik dibagi ke dalam kelompok, kemudian menyimak penjelasan materi, mengerjakan LKPD, melakukan diskusi kelompok, mempresentasikan hasilnya, dan saling memberikan tanggapan. Kegiatan penutup kurang lebihnya 15 menit, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, peserta didik mengisi refleksi via Google Form, guru memberikan motivasi dan menyampaikan materi pertemuan berikutnya, lalu menutup dengan doa dan salam. Modul ini mencangkup 44 pertemuan selama semester ganjil dengan topik yang terstruktur dari pengenalan perusahaan manufaktur, klasifikasi biaya, pencatatan jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, harga pokok produksi, neraca lajur, laporan keuangan, hingga jurnal penutup. Contoh konkretnya bisa kita lihat di pertemuan pertama, topiknya adalah pengertian perusahaan manufaktur. Di sini, guru menampilkan produk yang familiar bagi peserta didik, mengajukan pertanyaan dari mana produk ini berasal, lalu secara bertahap membimbing peserta didik memahami konsep perusahaan manufaktur. Nah, di sini pun kami sudah memasukkan TPEC atau Technological Pedagogical Content Knowledge sebagai kerangka kerja dalam pendidikan yang menggabungkan 3 pengetahuan dasar, yaitu teknologi, TK, pedagogi PK, dan konten materi atau CK. Nah, di pertemuan 3, boleh di next. Seperti contohnya di pertemuan 3, kita bisa masuk ke materi biaya manufaktur, peserta didik mengklasifikasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik melalui LKPD berkelompok. Mungkin bisa di scroll selanjutnya sampai pertemuan 44. Baik, sudah masuk asesmen, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian asesmen. Jadi, yang pertama ada asesmen diagnostik, dilakukan di awal pertemuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif, dilakukan selama proses pembelajaran melalui observasi, LKPD, presentasi, latihan, maupun kuis sebagai bahan umpan balik. Kemudian yang ketiga ada asesmen sumatif, dilaksanakan di akhir materi untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Selanjutnya mengenai remedial dan juga pengayaan. Jadi peserta didik yang sudah tuntas diberikan pengayaan seperti studi kasus soal, kemudian juga diberikan soal-soal yang lebih menantang atau menjadi tutor teman sebaya. Sedangkan untuk yang remedial itu peserta didik yang belum tuntas mengikuti remedial melalui pembelajaran ulang, tambahan latihan soal serta bimbingan dan juga tes ulang. Oke, next. Selanjutnya adalah refleksi siswa dan juga guru. Jadi peserta didik melakukan refleksi terhadap pemahaman, kesulitan, serta pengalaman belajarnya, sementara untuk guru itu mengevaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran, efektivitas metode, dan juga hambatan yang muncul sebagai bahan perbaikan pembelajaran berikutnya. Next. Selanjutnya kita masuk ke ATP atau alur tujuan pembelajaran, yang berisi urutan materi pembelajaran yang disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga materi yang lebih kompleks. Pada materi akuntansi perusahaan manufaktur itu terdapat 10 konten yang terdiri dari 7 konten pada semester ganjil dan 3 konten di semester genap. Dalam 1 minggu dilaksanakan 2 kali pertemuan dengan alokasi 3 jam pelajaran dan juga 7 jam pelajaran. Kemudian pertemuan pertama biasanya difokuskan pada penyampaian konsep atau materi, sedangkan di pertemuan berikutnya itu digunakan untuk latihan dan juga penyelesaian soal. Dengan demikian guru memiliki pedoman yang jelas sehingga pembelajaran berlangsung secara bertahap, runtut, dan sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, next, masuk ke minggu efektif.
di bagian minggu efektif ini digunakan untuk menentukan jumlah minggu yang didapat dimanfaatkan untuk pembelajaran selama 1 tahun ajar. Jadi pada semester ganjil itu terdapat 22 minggu efektif, yang tiap minggu efektifnya itu terdiri dari 7 jam pelajaran, sehingga total minggu efektif pada semester ganjil itu sebanyak 154 jam pelajaran, sedangkan untuk semester genap minggu efektifnya itu ada 9 dengan 7 jam pelajaran tiap minggu, sehingga totalnya itu 63 jam pelajaran di semester genap. Selanjutnya masuk ke panduan asesmen. Jadi asesmen diagnostik dilakukan melalui kuesioner untuk mengetahui kesiapan dan kemampuan awal peserta didik. Sedangkan untuk asesmen formatif menggunakan aktivitas peserta didik untuk memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran. Sementara itu untuk asesmen sumatif dilakukan melalui tes atau proyek dengan KKTP sebesar 80 sebagai acuan ketuntasan pembelajaran. Next. Selanjutnya masuk ke bahan bacaan. Jadi ini berisi mengenai materi pendukung, contoh kasus, dan juga referensi yang dibutuhkan peserta didik dalam memahami konsep akuntansi perusahaan manufaktur secara lebih mendalam. Next ke bagian akhir. Oke, selanjutnya terdapat beberapa LAPD yang digunakan sebagai bagian dari asesmen formatif. Di sini kelompok kami menyediakan 7 LAPD. Next. Untuk asesmen sumatifnya ini kami menggunakan 25 soal PG dan juga 5 soal esai, mencakup seluruh materi yang telah dipelajari. Sedangkan untuk proyeknya menggunakan Project Based Learning atau PJBL yang dikerjakan secara kelompok. Hasil proyek yang meliputi laporan makalah sederhana, media presentasi seperti PPT, analisis transaksi perusahaan manufaktur, serta penyusunan jurnal umum dan jurnal khusus berdasarkan studi kasus yang diberikan. Next. Kemudian ada pedoman penskoran instrumen penilaian. Jadi pada asesmen sumatif terdapat 20 soal dengan PG-nya itu mendapatkan poin 1 jika benar, dan jika salah itu 0, sehingga total poin maksimalnya itu ada 25 poin. Kemudian untuk soal esai, skor maksimal tiap soal itu 15 poin, terdiri dari 5 soal, sehingga total untuk esai poin maksimal itu ada 75, dan jika digabungkan menjadi 100 poin. Next. Untuk penilaian PJBL terdapat 5 aspek yang dinilai, yaitu identifikasi transaksi, pengelompokan biaya transaksi, biaya produksi, penyusunan jurnal, penyusunan laporan, serta presentasi dan kerjasama. Setiap aspek memiliki skor maksimal yang berbeda-beda, mulai dari 20, 30, hingga 15, sehingga total skor maksimalnya itu 100. Kemudian juga terdapat beberapa kategori penilaian, mulai dari sangat baik dengan rentang poin 86 sampai 100, baik 71 sampai 85, cukup 56 sampai 70, dan jika nilainya kurang dari 55 maka perlu adanya bimbingan. Baik, demikian presentasi kelompok 6 mengenai modul ajar akuntansi perusahaan jasa dagang dan manufaktur untuk SMK kelas 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.